Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kedamaian dan keberkahan selalu berlimpah kepada Anda semua. Akhir zaman mempunyai banyak misteri dan menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah orang yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW akan menguasai dunia dan membuat dunia dipenuhi dengan keberkahan dan kesejahteraan. Orang itu adalah Muhammad bin Abdullah dari keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Fatimah radhiyallahu anha. Ia memiliki ciri fisik seperti Nabi Muhammad SAW dari wajahnya hingga akhlak dan perilakunya. Dia diberikan gelar Imam Al-Mahdi, yaitu pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan dibaiat oleh kaum muslimin dan dia akan menjadi khalifah. Pembaiatannya dilakukan di pelataran Ka'bah, yaitu di antara Rukun Hajar Aswad dan makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau akan memimpin umat Islam, memerangi musuh-musuh Islam, dan membawa kejayaan bagi Islam dan kedamaian di atas muka bumi. Setelah memenangkan pertempuran besarnya bersama kaum muslimin melawan 80 negara koalisi Romawi dan Eropa, majulah sisa-sisa pasukan Al-Mahdi menghadapi musuh baru, yaitu Dajjal dan 70.000 tentaranya dari Yahudi Asfahan. Al-Masih Dajjal memimpin pasukannya untuk menuju Damaskus guna menghadapi tentara-tentara Al-Mahdi di sana. Namun, menjelang subuh, Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, ia meleleh seperti garam yang terkena air. Kemudian ia melarikan diri, namun Nabi Isa berhasil membunuhnya di pintu Lut. Setelah terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam, kaum muslimin memerangi seluruh tentara Yahudi yang dibawa oleh Dajjal. Orang-orang Yahudi itu pun lari dan bersembunyi di balik-balik batu dan pohon. Tetapi semua benda itu bisa berbicara, kecuali satu pohon, yaitu pohon Ghorqad. Pasukan Al-Mahdi kemudian bergerak membebaskan negeri-negeri dari pengaruh Dajjal dan menyeru manusia hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun yang menolak, maka tidak ada jizyah bagi mereka dan mereka akan diperangi tanpa terkecuali. Namun, masalah yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul, yaitu Ya'juj dan Ma'juj berhasil keluar dari tembok yang telah dibangun oleh Zulkarnain dan segera mereka menyebar kerusakan di seluruh penjuru bumi. Ya'juj dan Ma'juj benar-benar sebuah bencana bagi kehidupan bumi. Mereka keluar dari penjara yang telah bertahun-tahun menahan mereka dengan sangat cepat dan beringas. Mereka membunuh dan memakan apapun yang mereka temui, tidak peduli itu manusia ataupun hewan. Bahkan jikalau orang kafir hendak menjadi pengikut mereka, mereka akan tetap dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa dihentikan oleh siapapun termasuk pasukan Al-Mahdi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Al-Mahdi beserta pasukannya untuk berlindung di atas gunung Tursina dengan membawa hewan-hewan ternak yang bisa dibawa. Mereka terkepung di sana dan menyalakan api selama 7 tahun lamanya. Sedangkan bumi tidak ada satu jengkal pun tanah kecuali telah dikuasai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka membinasakan seluruh isi bumi kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika mereka telah merasa menang atas penduduk bumi, mereka melemparkan tombak ke langit untuk membunuh penduduk langit. Atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, tombak-tombak itu kembali ke bumi dengan bersimbah darah dan mereka pun berteriak dengan penuh kebanggaan, "Kami telah membinasakan penduduk bumi dan penduduk langit." Ketika mereka bersenang-senang itulah Allah Subhanahu wa taala kirimkan penyakit berupa ulat-ulat kecil yang menempel di tengkuk-tengkuk mereka, dan satu persatu mereka mati seperti belalang mati. Bangkai mereka bertumpuk-tumpuk di atas bumi. Itulah kebinasaan bagi Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada satu jengkal tanah pun kecuali ada bangkai mereka, dan bumi pun dipenuhi dengan mayat. Bumi dipenuhi bangkai dan bau anyir ketika pasukan Al-Mahdi turun dari bukit Tursina dan para hewan ternak tidak mendapatkan rumput
Hewan-hewan itu pun memakan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj, sehingga kambing-kambing itu pun menjadi gemuk dan mengeluarkan susu yang sangat banyak. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah membersihkan bumi dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengirimkan burung-burung yang bentuknya seperti leher unta. Burung-burung ini membawa bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan membuangnya ke tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan yang membersihkan bumi. Tidak ada satupun yang tidak terbasuh dengan air hujan itu. Dengan hujan ini Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan tanaman dan Allah jadikan bumi dipenuhi dengan tanaman dan keberkahan. Al-Mahdi dan Nabi Isa memimpin bumi dengan kedamaian, harta berlimpah ruah, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada peperangan, semua manusia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Tidak ada lagi orang-orang kafir. Penduduk bumi dipimpin oleh Al-Mahdi dengan kebajikan dan keadilan. Al-Mahdi dicintai penduduk bumi juga penduduk langit. Binatang-binatang pun berdamai, singa bersahabat dengan kambing, bahkan anak-anak kecil bermain dengan ular berbisa, namun ular itu tidak berbahaya. Setelah Imam Mahdi wafat, maka Nabi Isa menggantikan beliau dan memimpin bumi selama 40 tahun lamanya. Kemudian beliau wafat dan disolatkan oleh orang-orang beriman.